Intro dulu guys. Lagi dalam kesempatan yang kedua. Dalam hal ini kami akan menjelaskan tentang hidrologi lagi, namun lebih tepatnya precipitation dan rainfall. Dalam hal ini kita bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama ada pengertian precipitation dan rainfall. Poin yang kedua ada bentuk-bentuk precipitation dan jenis hujan. Poin yang terakhir ada penakar hujan. Baik, kita mulai saja dari yang pertama, pengertian precipitation dan rainfall. Apa itu precipitation? Kami menyimpulkan precipitation artinya menjadi 4 konteks. Konteks yang pertama ada pengertian precipitation dalam konteks geografi. Yang pertama dalam konteks geografi sebagai proses pengendapan baik dari dalam lautan maupun dari udara permukaan ke permukaan bumi. Dan yang kedua dalam konteks meteorologi sebagai kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan atau bahan padat seperti hujan dan embun salju. Dan yang ketiga konteks meteorologi buatan sebagai hujan yang berasal dari berbagai jenis awan yang dipilih sebagai hasil usaha manusia. Dan yang keempat dalam siklus hidrologi. Cukup panjang dan singkatnya aja, sebagai turunnya air dari atmosfer bumi menuju permukaan bumi berupa bentuk yang berbeda-beda. Baik, kalau tadi pengertian precipitation sudah disampaikan, selanjutnya ada pengertian rainfall. Rainfall adalah alat ukur curah hujan digital yang menggunakan teknologi sensor dan mikropos sensor untuk proses pengukuran tingkat curah hujan. Rainfall dapat melakukan proses pengukuran dan penyimpanan data dari hasil pengukuran di memori internal. Dan rainfall mempunyai fungsi untuk melakukan pengukuran curah hujan secara akurat, terus-menerus, dan dapat bertahan di kondisi cuaca yang buruk. Dan selanjutnya rekan kita yang lain akan menjelaskan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan poin yang kedua, bentuk-bentuk presipitasi, jenis-jenis hujan, dan karakter hujan. Bentuk-bentuk presipitasi yang ada di bumi dapat berupa 1. Hujan merupakan bentuk yang paling penting. 2. Embun merupakan hasil kondensasi pada permukaan tanah atau tumbuhan. 3. Kondensasi di atas lapisan es yang terjadi jika ada massa udara panas bergerak di atas lapisan es. 4. Kabut merupakan partikel-partikel air yang diendapkan di atas permukaan tanah dan tumbuhan. 5. Salju dan es. Yang kedua, jenis-jenis hujan dan karakter hujan. Yang pertama, hujan siklonal. Hujan siklonal terjadi karena adanya udara panas, suhu lingkungan yang tinggi, serta bersamaan dengan angin yang berputar-putar. Biasanya terjadi di daerah yang dilewati garis khayal, khatulistiwa, atau ekuator. Karakter hujan deras membasahi seluruh bumi. Yang kedua, hujan orogratis terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air, kemudian arah pergerakan secara horizontal. Perjalanan angin tersebut harus melewati pegunungan yang menyebabkan suhu angin menjadi dingin akibat adanya proses kondensasi saat melewati pegunungan tadi. 3. Hujan frontal. Hujan jenis ini bisa terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara yang dingin dan suhu yang rendah dengan massa udara yang panas
dan suhu udara yang tinggi. 4. Hujan muson musiman terjadi karena adanya pergerakan semu tahunan matahari dengan garis balik utara dan garis balik selatan. Hujan ini turun dalam kurun waktu tertentu dan dari sebab inilah yang menyebabkan musim kemarau dan penghujan. 5. Hujan zeruptal atau konveksi. Hujan ini terjadi akibat adanya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara sehingga membentuk gumpalan dan naik secara vertikal karena terkena pemanasan ke atas awan. 6. Hujan asam. Biasanya hujan memiliki pH netral 7, namun ada juga pH rendah 5,6 derajat. Selanjutnya poin 3, penakar hujan atau Raynaud. 1. Alat ukur hujan biasanya atau pen gauk manual. Alat ukur hujan OBS obrometer. Spesifikasi 1. Terbuat dari stainless, tinggi kurang lebih 70 cm. Yang kedua, diameter corong 11,3 cm. Yang ketiga, sebuah corong yang dapat dilepas dari bagian badan alat. Yang keempat, gelas penakaran hujan 25 mm. Yang kelima, kaki yang berbentuk tabung silinder. Yang keenam, harga kisaran 900 sampai 1.500.000. Yang kedua, cara kerjanya. 1. Saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penakar. 2. Air yang masuk ke dalam penakaran dialirkan dan diperkumpul di dalam tabung penampung. Yang ketiga, pada jam 3, pengamatan air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Yang keempat, apabila jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Baik, berikutnya alat ukur curah hujan otomatis. Pertama, penakar hujan tipe optikal. Spesifikasinya 1. Memiliki sensor untuk menangkap curah hujan. 2. Sensor lokal. Dan 3. Harga alat. Baik, cara kerjanya seperti berikut. Yang pertama, penakar hujan tipe ini memiliki beberapa saluran. Yang kedua, di setiap saluran terdapat diode dan fotoresistor detektor untuk mendeteksi gambar yang terekam oleh sensor. Yang ketiga, saat air sudah terkumpul, untuk membuat single drop lalu jatuh ke batang laser. Berikutnya nomor 4, sensor diatur di angkut yang Keempat, sensor diatur Di angle yang tepat sehingga laser bisa langsung mendeteksi seperti lampu flash. Dan yang kelima, flash dari photo detection ini bisa dibaca dan dikirim ke recorder. Baik, sekiranya cukup sekian penjelasan dari kami dan saya perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati para penonton. Dan kami ucapkan terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Semoga ada hal positif yang dapat diambil dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Kurniawan, Saya Rizky Nurji Purnomo. Saya Abdul Rafiq. Dan saya Tris Darmaji. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.